justru menyempatkan waktu untuk diskusi sebentar Bu ya bersama saya. Di sini Ibu mewakili Bapak Kepala Sekolah yang kayaknya Bapak tidak bisa hadir Bu ya karena sedang berhalangan. Ibu, di sini saya ingin sedikit berdiskusi Bu ya. Di sini kan terkait dengan tugas program guru penggerak. Jadi di sini kita itu diminta untuk membuat program Bu. Nah, jadi saya itu memiliki ide karena memang kebetulan ide yang akan saya sampaikan ini belum ada di sekolah kita gitu. Jadi nanti saya meminta tanggapan dari Ibu gitu. Nah, jadi program yang ingin saya usulkan dan ingin saya buat tuh gini Bu. Nama programnya GEMES. Ini singkatan Bu ya. Gerakan Minggu Sehat gitu. Jadi di dalam kegiatan ini nanti bagaimana kita itu dapat melibatkan siswa mitra untuk mitra kita langsung dalam kegiatan ini untuk aktif gitu Bu. Apa itu gerakannya? Yaitu di setiap Sabtu minggu keempat sampai jam ke-7 itu nanti kegiatannya untuk bersih-bersih Bu. Baik dari kebersihan diri dan juga lingkungan yang dalam kelas ataupun yang di luar kelas gitu. Nah, itu nanti kita akan dibantu oleh anggota OSIS, anggota UKS dan juga guru BK dan mungkin beberapa guru rekan gitu. Di situ juga nanti yang ingin diterapkan atau Bu ya yang ingin dikembangkan adalah terkaitan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu menumbuhkan nilai karakter pada siswa Bu ya. Karena apa? Karena kita secara tidak langsung menumbuhkan kesadaran diri untuk anak-anak dapat peduli terhadap dirinya sendiri dari segi kebersihan dulu. Apa saja bentuk kebersihan yang perlu dipersiapkan, yaitu dari kuku. Karena kan kayaknya anak-anak masih aja ya Bu ya, ada yang ya panjang ataupun yang perempuan dihiasi dengan warna-warni yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan kita. Dan juga bagi yang laki-laki rambutnya ada yang masih panjang. Nah itu. Nah cuman untuk memotong rambut karena kita terbentur peraturan Bu ya, sekarang kita nggak bisa memotong secara langsung. Menurut Ibu bagaimana Bu masukannya untuk memotong rambut ini? Ya kalau menurut saya untuk sementara kita beri dulu teguran sosialisasi kepada anak tersebut 1-2 kali. Apabila masih tidak ada tanggapan dari siswa, kita bisa memanggil orang tuanya untuk memberikan arahan di rumah. Gitu. Berarti itu juga merupakan saran yang luar biasa Bu ya untuk program ini. Terima kasih Ibu atas sarannya. Lalu bagaimana dengan pendapat Ibu tentang program yang kira-kira akan kita buat di sekolah kita ini Bu? Untuk program GEMES yang menurut Ibu tadi, kalau menurut saya boleh kita coba dilakukan untuk tetap menjaga kebersihan tadi, termasuk mandiri terhadap diri sendiri dan untuk menjaga lingkungan sekitar kita biar selalu bersih. Ibu mendukung untuk kegiatan ini? Saya mendukung. Terima kasih Ibu atas motivasinya, atas dukungannya. Saya juga tetap mengharapkan dukungan yang berkelanjutan ya Bu dari Ibu selaku mewakili Bapak Kepala Sekolah yang hari ini tidak bisa hadir untuk dapat membimbing Bu ya berjalannya program ini dan juga yang pastinya berdampak positif pada anak-anak kita di sekolah. Baik Ibu, itu saja mungkin yang bisa saya diskusikan. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum. Atas kesempatan waktunya sudah menyempatkan untuk menghadiri Pak ya, atau menyempatkan waktu untuk kita diskusi sebentar. Terkait dengan tugas ya Pak Ali di program Guru khususnya di modul terakhir ini, saya diminta untuk membuat program yang berdampak positif kepada murid di sekolah dan khususnya tidak hanya murid ya Pak, tapi berdampak kepada kita semua dan sifatnya itu berkepanjangan yang nantinya keterkaitannya ada hubungannya dengan profil belajar Pancasila. Bagaimana program tersebut dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar, selain itu juga menumbuhkan nilai karakter, kreativitas, dan inovasi bagi anak-anak kita. Gini Pak Ali dan Pak Rian, saya punya rancangan program gimana kalau kita, ini keinginan saya Pak ya, ini kan masih pengusulan gitu dengan pihak BK, nanti kan gimana tanggapan bapak-bapak tersebut. Pak Rian selaku BK kelas 7, Pak Ali selaku BK kelas 7, 8 dan 9. Jadi saya punya rencana, ini kan kita
di setiap Sabtu jam keempat sampai pulang, yaitu jam keempat sampai jam ke-7 Pak ya, kita kan pulangnya jam 1. Nah itu kalau kita gunakan untuk pembiasaan yang dibantu nanti oleh anggota UKS, saya atau rekan guru lain dan juga anggota OSIS untuk melakukan program bersih-bersih Pak. Bersih-bersih itu dari lingkungan kelas, lingkungan belajar, sekitar kelas, dan juga mempersiapkan kebersihan diri anak itu sendiri. Contohnya dari kuku, dari rambut, dan juga kerapihan yang lainnya gitu. Nah, namun untuk yang rambut ini kan kita nggak boleh Pak ya secara langsung untuk memotong rambut siswa begitu dengan undang-undang dan peraturan yang sudah ada yang baru saja keluar. Jadi kita bagaimana kalau kita menghadirkan tukang cukur Pak, dari kan di ujung ini ada Pak ya. Nah kalau kita menghadirkan dan kita kerjasama dengan pihak potong rambut atau tukang cukur supaya kita tidak menyalahi aturan gitu Pak ya, sesuai dengan ketentuan yang ada, gimana menurut Pak Ali? Jadi kalau misalnya kita berkaitan ide jenengan itu bagus, kita apresiasi, tapi ada hal yang perlu dicermati juga kaitan pemotongan rambut itu. Memang itu nggak langsung bisa kita hadirkan nanti, tapi bisa kita hadirkan setelah ada kesepakatan. Artinya nanti bisa ketika anak rambut panjang itu kita sesuaikan dulu kapan dia harus memotong rambut, kita kasih waktu sampai kapan. Terus kita buat surat pernyataan dulu kalau dia siap memotong, dia siap memotong. Nanti setelah surat pernyataan itu kok masih belum dipotong juga, baru bisa kita lakukan. Ini kesepakatan yang tukang cukur yang memberikan ke sekolah gitu. Oke, luar biasa. Jadi dalam waktu singkat 15 menit ini saya merasa udah mendapatkan wawasan lebih nih tentang yang tadinya saya anggap cukup dengan begitu saja. Maka saran dari Bapak Duta Pak Ali luar biasa. Kalau dengan kalian gimana Pak? Ada usulan atau tanggapan dengan program yang akan dibuat Pak? Ya dengan itu saya setuju dengan Pak Ali yang apa yang dibilang Pak Duta ke program. Dan gitu saja Pak, semoga program kita ini, program saya dan juga kita semua dapat berjalan dan terrealisasi dengan baik dan yang nantinya akan berdampak positif pada anak. Pembiasaan baik pada anak untuk menjaga kebersihan lingkungan kelas, sekolah, dan juga dirinya sendiri untuk mempersiapkan pembelajaran yang maksimal gitu di hari Seninnya. Gitu. Itu ya Bapak, terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Ibu buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Semangat ya. Semangat. Terima kasih Ibu ucapkan anak-anak sudah menyempatkan waktu ya untuk memenuhi panggilan Ibu melalui tadi malam yang di-set oleh Bu Aziza. Setelah itu tadi Ibu panggil melalui mikrofon, anak-anak juga tetap kumpul. Terima kasih anak-anak luar biasa semua. Terkait dengan Ibu memanggil dan mengumpulkan anak-anak di sini, Ibu ingin mengajak anak-anak untuk membantu atau untuk terlibat langsung dalam program yang akan kita buat atau Ibu usulkan sama anak-anak terlebih dahulu. Sebelumnya nih anak-anak UKS, bagi anak-anak UKS itu memiliki tujuan apa sih Nak untuk sekolah kita? Katakan UKS memiliki tujuan apa anak-anak? Ayo. Dan bentuknya UKS di sekolah memiliki tujuan untuk memberi pertolongan. Luar biasa. Ada lagi yang lain? Tentunya banyak sekali tujuan ya anak-anak. Itu nanti bisa anak-anak pelajari dan dalami lagi. Nah, terkait dengan itu semua, program yang akan Ibu buat adalah ada hubungannya dengan UKS, yaitu UKS ini kan identik dengan membantu OSIS dan juga rekan guru ya, baik itu tiket ataupun yang tidak tiket, untuk mendisiplinkan anak-anak
terutama kalau UKS ini bagian kesehatan ya, bagi anak-anak yang sakit ataupun memiliki kendala atau tiba-tiba terkena musibah, larinya ke UKS gitu ya. Nah, program yang akan Ibu buat ini menurut anak-anak gimana? Ini Ibu tanya dulu. Jadi Ibu ini punya rencana ya, setiap hari Sabtu di minggu jam keempat ya, jam keempat sampai pulang itu kita akan mengadakan bersih-bersih lingkungan dalam kelas, luar kelas, dan sekeliling kelas, serta kebersihan diri kita dulu. Dari apa? Ya kayak kuku, ya. Coba cek semua kukunya. Udah sesuai belum? Dari kuku, dari penampilan, bukan berarti yang putih langsung kita hitamkan ataupun kebalikannya, tidak. Kerapihan itu maksudnya sesuai dengan peraturan. Kalaupun bermake up tidak berlebihan, kuku tidak boleh diwarnai dengan yang macam-macam ya nak ya. Nah, tujuannya adalah bagaimana kalau menurut anak-anak Ibu akan buat program di setiap hari Sabtu jam keempat sampai jam pulang ya, berarti jam keempat, 5, 6, 7, 3 jam. Jam keempat, kita kan kalau Sabtu sampai jam 1 ya, hanya 7 jam ya. Jadi jam keempat sampai jam ke-7 itu kita gunakan untuk mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan lingkungan sekitar kelas dan juga luar kelas. Supaya apa? Ketika Senin kita sudah dalam posisi siap dengan keadaan yang bersih, lingkungan belajar yang sudah bersih, kelas yang bersih, lingkungan kelas yang sudah bersih. Kira-kira gimana? Setuju nggak? Atau ada yang mau ngasih pendapat dan tambahan lain dengan program yang mau kita buat ini? Gimana? Kira-kira nih, kalau kita menjalankan dan membuat program itu, minat anak-anak gimana? Anak-anak bakal mau nggak gitu? Menurut teman-teman anak-anak mau ya, baik dari perwakilan OSIS maupun UKS ya. Nanti anak-anak bersedia nggak untuk membantu untuk kita semua menjalankan dan mensukseskan program ini? Siap nggak? Ya, oke. Kesiapan pertama bisa anak berikan sama Ibu Tia seperti apa maksudnya? Ya, Ibu minta nanti anak-anak melihat minat teman-teman di kelas ya. Kan ini ada perwakilan kelas ya, yang udah dibagi menjadi ada perwakilan OSIS dan juga UKS. Nah, nanti anak-anak lihat nih, identifikasi lagi minat teman-teman itu kayak mana sih maunya gitu. Setuju nggak sih dengan program ini? Atau mungkin ada yang suka, atau mungkin ada yang sebaliknya karena mungkin dia biasa menentang peraturan ya. Biasanya kan yang nggak mau itu yang menentang, ya nggak? Yang bukunya hijau, kuning, hitam, biru, gitu ya? Atau mungkin bukunya ada 3 cm, 5 cm, 10 cm, ya mungkin ada yang begitu ya. Nah, atau mungkin yang rambutnya yang laki-laki sudah melebihi, sudah dikasih sosialisasi, sudah dikasih peringatan, sudah dikasih teguran ke orang tua tapi tidak ada respon. Nah, itu rasa pasti menolak dengan adanya ini ya. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak untuk membantu Ibu bagaimana kita memotivasi anak-anak semua atau teman-teman kalian semua untuk mau ikut dan mensukseskan program ini. Apa nama programnya? Gemes, singkatannya Gemes, Gerakan Minggu Sehat. Setuju nggak? Setuju. Setuju ya? Namanya Gemes, Gerakan Minggu Sehat. Minggunya itu maksudnya bukan hari Minggu ya, tapi di minggu terakhir dalam satu Senin sampai Sabtu kan Sabtu adalah hari terakhir untuk hitungan satu minggu untuk kegiatan sekolah. Tapi kalau di hari yang biasa Minggu adalah hari terakhir gitu ya. Nah, ada yang mau menyampaikan usulan dan pendapat? Ayo. Di cek dulu. Silakan anak-anak yang mau kasih tanggapan, masukan atau mungkin mau bertanya boleh. Ayo. Manfaatnya program ini apa, Bu? Oke, manfaat program ini sudah jelas kalau
dari tadi judul programnya udah dikasih tahu ya. Gemes, gerakan minggu sehat. Rangkaian kegiatannya tadi sudah ibu kasih gambaran ya. Nah, kira-kira ibu kembalikan pertanyaannya kepada anak-anak. Ada nggak sih manfaat buat anak-anak? Apa? Ya, mendisiplinkan diri, menjaga kebersihan diri baik di lingkungan maupun di sekitar kelas. Itu ya. Oke. Gimana nak? Sudah terbantu jawabannya? Nah, kalau manfaat untuk sekolah itu juga akan lebih menumbuh kembangkan nilai karakter kalian ya. Kesadaran diri kalian akan kebersihan baik diri maupun lingkungan kelas ya. Ada nggak manfaatnya yang lain? Banyak sekali ya. Selain itu menjadi kebiasaan yang positif bagi anak. Sungguh luar biasa kreativitas dan inovasi anak-anak dalam menghias kelas, baik kelas 71 sampai 75, 81 sampai 86 dan juga 91 sampai 95. Senang nggak kalau lihat kelasnya bagus? Saat ini kelas kalian masih bagus nggak? Oke. Tadi anak-anak mengatakan senang punya kelas yang bagus. Saat ini kelasnya sedang dalam posisi bagus. Nah, pertanyaan ibu, bisakah anak-anak ikut sama-sama menjaga kelasnya supaya tetap bagus? Bisa? Kalau kelasnya bagus, nyaman, bersih, anak-anak maksimal tidak kalau belajar? Yakin? Yakin? Buktikan. Kelas 9. Halo? Halo? Dan yang ketiga yaitu mengenai kerapihan. Anak-anak sengaja dibuat, tidak sengaja mungkin disepakati oleh semua kelas dan juga wali kelas, ada beberapa denda yang ditentukan. Bukan begitu? Di kelasnya ada beberapa denda yang ditentukan. Salah satunya denda apa? Tidak piket, tidak memasukkan baju dan banyak lagi hal lainnya. Nah, anak-anak dengan adanya denda itu seharusnya anak bagaimana? Sebisa mungkin anak-anak upayakan untuk menghindari. Apa maksudnya? Kalau bisa kita jangan sampai membayar denda. Artinya apa? Kita jauhi hal-hal yang menyebabkan kita membayar denda. Tapi kebanyakan anak-anak, dendanya cuma 3.000, wis nggak apa-apa. Ibu suka mendengar itu. Dendanya cuma 2.000, dah nggak apa-apa. Boleh nggak kayak gitu anak-anak? Sayang nggak duitnya kalau buat denda? Walaupun itu nanti peruntukan uangnya ya untuk kelas kalian sendiri, ya, tidak diambil oleh wali kelasnya. Mungkin tidak banyak anak-anak motivasi buat kalian. Tidak ada keberhasilan tanpa kegagalan. Kaitannya dengan pelaksanaan upacara ini untuk kelas 81 tetap semangat. Apa yang terjadi kekurangan kita di hari ini kita jadikan pembelajaran. Next ke depan kita lebih bagus. Siap ya? Baiklah, itu saja dari Ibu. Mohon maaf jika banyak salah kata. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Belum nangi. Lemah. Coba yang pegang gunting tisu. Ini bulunya itu. Nah, sebelah sini. Oke, sudah ya anak-anak? Ya, jadi kita ini ada di minggu hari Sabtu ya, yaitu gerakan minggu sehat di jam keempat sampai pulang. Nanti kita akan kegiatannya keliling seperti ini, mengecek kebersihan diri anak-anak dan juga lingkungan kelas, baik itu di dalam kelas, mulai dari dalam lacinya ya, pastikan tidak ada sampah yang ditinggalkan, dan juga di luar ke kelas, plastik dan seadanya harap dimasukkan di dalam kotak sampah. Bagaimana dengan kegiatan ini anak-anak? Suka? Suka. Kira-kira ada manfaat tidak kegiatan ini untuk anak-anak? Ada. Apa manfaatnya? Bisa menjaga kebersihan diri. Yang kedua, bisa menjaga kebersihan lingkungan. Suka nggak? Suka. Mau nggak bantu ibu dan anggota OSIS dan UKS? Mau. Dengan cara saling menjaga kebersihan dan kesadaran diri kita akan kebersihan diri dan lingkungan sekitar belajar ya, baik itu di kelas maupun di luar. Oke, begitu saja ya kakak-kakak UKS dan OSIS. Kita akan berpindah ke kelas yang lain. Anak-anak nanti setelah sudah dibersihkan dirinya, nanti kelasnya boleh dibersihkan ya. Jangan sampai meninggalkan sampah di dalam laci atau